It's a puffy bag. Isn't it so fashion forward? Live review. Is it good? Really good or just kind of good? It's soft and it melts in your mouth. Yeah? Pemirsa, Silat RCTI Pendidikan sangat penting bagi semua orang yang bertujuan untuk mencerdaskan dan mengembangkan potensi dalam diri. Pendidikan bukan sekedar mencari gelar, tetapi dengan terus menimba ilmu, seseorang akan menjadi pribadi yang baik dan bermanfaat untuk orang banyak. Tak heran banyak artis yang rela menempuh pendidikan tinggi, bahkan di kampus ternama di luar negeri, di tengah kesibukannya yang padat. Dan inilah artis cantik yang mementingkan pendidikan hingga jenjang S3 sampai kuliah di kampus top dunia. Siapa sajakah mereka? Ashanty Hastuti Esos MM menjadi artis yang mementingkan pendidikan hingga jenjang S3. Dalam beberapa waktu ke depan, gelar akademis doktor akan tersampirkan di depan namanya. Ya, Ashanty baru saja menyampaikan kabar bahagia dirinya diterima sebagai mahasiswa S3 di Universitas Airlangga, Surabaya. Ashanty yang mengenakan kebaya abu-abu lalu berbalut toga hitam bersalur warna biru. Maju ke pentas untuk memindahkan tali toga sebagai penanda Ashanty telah menuntaskan S2-nya. Dan kini Ashanty akan kembali menjadi mahasiswi dengan mengikuti program doktoral alias S3. Bangga bisa masuk perguruan tinggi negeri ternama, Ashanty akan mengambil prodi sumber daya manusia. Bagi Ashanty, belajar bukan hanya sekedar belajar, tetapi ada ilmu yang ingin dia raih. Terlebih Ashanty selalu teringat pesan mendiang ayahnya untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya. Ada harapan besar saat Ashanty menetapkan sumber daya manusia ke masyarakat sebagai bidang yang dia ambil. Rupanya Ashanty sangat peduli pada isu pemberdayaan perempuan. Dia berharap ilmunya akan bermanfaat. Mau ngapain, Bun? Kan Echa muntah langsung naik. Alhamdulillah tahun ini, dan sebenarnya dari tahun-tahun lalu udah kepengen, cuma berpikir ya udah deh, tahun ini alhamdulillah aku diterima di universitas untuk ngambil S3. S3-nya juga sumber daya manusia. Jadi cocok dengan apa yang aku lakukan sekarang alhamdulillah di Universitas Negeri Airlangga. Kemarin tuh belum mau ngomong karena aku tuh wawancaranya pas lagi di airport Jepang kan. Di airport di Jepang mau take off ke Indonesia. Jadi itu adalah step terakhir aku diterima apa enggak. Setelah itu aku agak deg-degan, terus tadi baru kemarin dibilang bahwa alhamdulillah diterima tuh kayak bangga, bahagia gitu ya. Mudah-mudahan selaras dengan apa yang aku dapatkan ilmu nanti di sekolah aku dengan apa yang kegiatan yang aku lakukan sekarang. Ya mungkin kalau misalnya S3-nya lulus kan bisa jadi dosen, bisa kan mudah-mudahan ya, doain ya. Ya aku kan orangnya emang nggak bisa diem kali ya gitu, jadi yang ngurus anak suami tetap, kerja tetap. Alhamdulillah sekarang punya kegiatan baru yaitu kuliah, jadi kayak jadi mahasiswa lagi. Maudy Ayunda, pemain film dan penyanyi ini adalah salah satu artis cantik yang mementingkan pendidikan hingga jenjang S3 sampai kuliah di kampus top dunia. Maudy tercatat join degree program dengan 2 jurusan administrasi bisnis dan pendidikan saat mengambil Strata 2 di Stanford University.
Di kampus itulah Maudy bertemu dengan Jesse Choi, pria keturunan Korea namun berkewarganegaraan Amerika yang merupakan teman kuliahnya dan kini telah menjadi suaminya. Saat wisuda S2, Maudy memilih mengenakan busana nasional, kebaya berwarna merah, dan dipadu dengan kain batik, membuat Maudy tampil berbeda dan sangat cantik. Di tengah aktivitasnya yang padat, Maudy kini banyak menghabiskan waktu bersama sang suami. Belum lama ini, pasangan yang menikah pada 22 Mei 2022 ini terlihat berlibur ke Jepang. Selama beberapa hari di Jepang, banyak tempat yang didatangi Maudy. Mulai kastel bersejarah di Osaka, lalu berburu barang vintage, berbelanja berbagai barang, termasuk pakaian juga tas dilakukan oleh pasangan ini. Termasuk mendatangi hutan bambu yang dipenuhi dengan suara kicau burung. Dan tentu saja kulineran di berbagai tempat yang paling sering mereka lakukan. We're in Pan. We're in Japan. It's so fun to be here. We didn't document yesterday, I'll travel. which was our travel. Karena asli gak tau, it was just such a full and hectic day. Kita tuh kemarin terbang pagi-pagi jam 6 dari Jakarta. Terus abis itu begitu sampai di Tokyo, kita bener-bener langsung ngambil train ke Osaka. Totalnya 4,5 jam. Pindah-pindah train juga, ada transfer sekali. It's a puffy bag. Isn't it so fashion forward? Live review. Is it good? Really good or just kind of good? It's soft and it melts in your mouth. Yeah? I want to try it. Whoa, why is it so chewy? We're gonna expect that. Taste is very good. I don't think that's Wagyu. Let's go. Ini seafoodnya seru banget. Kalian tahu nggak sih, aku tuh suka banget seafood. This looks really good. Scallop? It's like humongous scallop. Yeah. Ini, oh my god. Where's he? Bamboo forest. Should we go up the bamboo forest first? I Yeah. don't want to see the bamboo forest first. Let's go. Can you hear the birds? There's the singing again. The singing is really exceptional. Am I singing? Thank you. Singing on the birds. Kita lapar dan kita craving Korean, so kita makan Korean street food in Japan. Something's going on. All this stuff. This is a tour Karena guide. dulu zaman kita, when we just started dating, we used to eat these dried seafood, right? These snacks, yeah. Snacks. Because I love it. Got it from H. Yeah, so it's sweet. Under the rain. But there's a certain charm to it. Charm to what? Being out in the rain. So Jesse did a bad job today Why? at forecasting the rain, telling them the story. No, I forecasted the rain. I just Kalau setelah kuliah ini, aku sebenarnya masih mau menggeluti
bidang kreatif aku dulu sebelum mungkin nanti sekolah lagi atau melakukan hal-hal lain gitu. Karena udah kangen sebenarnya 3 tahun kemarin kayak udah belajar mulu gitu, bosen. Jadi pengen balik menulis lagu, terus jadi ada rencana rilis album juga, rilis album ketiga, terus film, dan mudah-mudahan bisa lebih sering juga menjadi bagian dari gerakan-gerakan seperti ini karena aku tetap merasa aku sangat bersyukur. Cinta Laura. Cantik, cerdas, dan penuh dengan bakat menjadikan Cinta Laura di urutan berikutnya artis cantik yang mementingkan pendidikan hingga jenjang S3 sampai kuliah di kampus top dunia. Selepas SMA, Cinta menempuh pendidikan S1 di Columbia University. Demi ilmu yang dikejarnya, Cinta sangat mementingkan pendidikannya. Bahkan dia rela kehilangan social life-nya. Kerja keras tak pernah mengkhianati hasil. Jika mahasiswa lain menyelesaikan pendidikan dalam 4 tahun, Cinta Laura bisa memangkas waktu kuliahnya. Tak hanya itu, Cinta juga lulus dengan nilai yang sangat memuaskan dengan indeks prestasi kumulatif sebesar 3,9. Cinta Laura lulus dengan predikat cum laude. Hebatnya, Cinta mengambil 2 gelar sarjana, yang pertama jurusan psikologi, lalu jurusan yang kedua adalah sastra Jerman. Rasa bahagia dan bangga tak mampu ditutupi Michael Kiel, sang papa, juga Herdiana, sang mama. Mereka terbang ke Amerika untuk menghadiri wisuda putri sematawayangnya. Dan kini, Cinta tak hanya sukses sebagai seorang entertain. Sayap bisnis terus dikembangkan oleh Dara kelahiran 17 Agustus 1993 ini. Really happy karena aku orangnya working hard banget ya. Kalau di Amerika biasanya kan undergraduate S1 itu 4 tahun. Tapi aku selesai 3 tahun, and nggak cuma selesai 3 tahun aja, tapi juga dapat honors cum laude. Yeah, my hard work paid off. Aku kerja keras banget setiap hari, pokoknya school, dan aku hampir-hampir nggak punya social life. Kalau aku mau sesuatu, I'm gonna get it. Kadang aku ambil 6 kelas setiap semester, yang biasanya orang cuma mungkin ambil 4 kelas, 5 kelas. Aku juga jadi TA, teaching assistant buat Professor Herbert Terrace. Aku cuma shooting atau ada show kalau summer holiday sama winter holiday aja. So that's how I manage it. Kalau lagi semester, lagi sekolah, itu benar-benar 100% fokus aku di sekolah. Especially that Cinta made it so fast after only 3 years, and what can you expect? Very, very happy, very proud parents. Apapun yang Cinta pilih untuk masa depan Cinta nanti, Mami mendukung, Papi mendukung. Cinta mau jadi Hollywood star, Cinta mau jadi Prime Minister atau whatever, asal the best, silahkan. Mami sama Papi hanya mendoakan dan selalu 3, 2, 1. Kayaknya acara hari ini bisa bilang sangat sukses, makanannya enak, aku pun tadi makan 2 porsi, minumannya juga enak-enak banget, teman-teman aku, teman-teman mama aku, dan semua tamu yang diundang katanya sangat menyukai semua yang mereka coba. Selama aku 8 tahun tinggal di Amerika, seperti kalian tahu, 3 tahun pertama aku di New York karena aku sekolah dulu kan di Columbia University, dan waktu aku lulus tahun lebih cepat, aku langsung pindah ke Los Angeles, dan di sana aku beruntung banget karena aku langsung dikenalin ke salah satu manajer dari manajemen yang besar di sana, dan di sana aku dikasih banyak kesempatan buat audisi untuk project-project besar. Satu lagi artis yang haus akan ilmu menempatkan Okky Setiana Dewi masuk dalam artis cantik yang mementingkan pendidikan hingga jenjang S3 sampai kuliah di kampus top dunia. Wisuda menjadi momen yang paling membahagiakan. Jika saat wisuda S2, Okky didampingi sang suami, anak, juga sang adik Ria Ricis. Namun saat wisuda S3, prosesi dilakukan secara online karena pandemi tengah melanda. Didampingi suami tercinta, juga sang ibunda Yunifah Lismawati yang memindahkan tali pada toga sebagai penanda Okky berhak menyandang gelar doktor.
Namun kini Oki tengah bersedih. Perempuan kelahiran 13 Januari 1989 yang saat ini tengah menjalankan ibadah haji bersama sang ibu harus melihat ibunda tercinta terkena serangan jantung. Dengan segera, sang ibu dilarikan ke rumah sakit yang lokasinya bersebelahan dengan hotel. Sempat mengalami koma, kondisi sang ibu membaik dan bisa membuka mata setelah Oki membacakan Ar-Rahman, Al-Muluk, dan Yasin. Surah dalam Al-Quran, sang ibu meneteskan air mata. Dan Pasca Sarjana Institut PTIGI Jakarta, jenjang sarjana strata 1 ke-24, strata 2 ke-16, dan strata 3 ke-9 tahun 2022 segera dimulai. Bagi ruang upacara. Hari ini saya mau ngajak teman-teman semua untuk ngeliat vlog saya wisuda online karena masih dalam masa pandemi. Di 27 Februari 2021 ini setelah menghabiskan masa perkuliahan, saya masuk kuliah itu September 2016, sekarang 2021. Akhirnya hari ini saya wisuda online. Assalamualaikum teman-teman semua, apa kabar? Semoga semuanya selalu sehat. Saat ini saya berada di Kantor Kesehatan Haji Indonesia. Disinilah ibu saya dirawat, namun saya mau berkunjung juga untuk melihat keadaan para pasien yang ada di sini. Keberangkatan haji kali ini cukup berbeda karena sebenarnya ibu dalam kondisi yang cukup baik ketika berangkat haji. Namun sampai di Tanah Suci memang beliau tidak tidur berhari-hari, dehidrasi berat, makan sedikit sehingga memang jatuh sakit. Sehingga beliau sempat mengalami yang namanya delirium, dan itu umum dialami oleh para jemaah lansia, jemaah haji, kata dokter. Sehingga ibu dirawat di kantor haji ya, atau rumah sakitnya orang Indonesia selama 5 hari. Dan sempat dalam keadaan membaik, alhamdulillah. Saya berada di ICU. Teman-teman semua memang tulangnya mengalami peretakan ya, tulang dada, karena dadanya ditekan untuk mengembalikan nafasnya, karena dokter mengatakan nafasnya sempat terhenti selama 5 menit. Tapi alhamdulillah dengan penanganan yang cepat, Masya Allah akhirnya ibu diletakkan di ICU dengan menggunakan ventilator. Alhamdulillah ala kulli hal. Hari pertama koma, hari kedua barusan saya tadi datang ke rumah sakit, sudah membuka matanya, dan ketika saya mengaji membaca Quran, surah favoritnya adalah Ar-Rahman, Al-Mulk, dan surah Yasin. Ketika saya mengaji, ibu meneteskan air mata, ibu menangis. Meninggalkan artis cantik yang haus ilmu, berkuliah hingga S3 dan juga menempuh pendidikan di kampus top dunia, saatnya melihat penampilan Onyo, putra pertama Ruben Onsu dalam kompetisi berkuda. Seperti apa penampilannya? Simak liputan eksklusif Tim Silet setelah yang berikut.